Sebenarnya buat medis. Ya wajar nggak ngerti orang aman negara dibohongin terus. Iya. Gitu. Lah iya sekarang gue tanya coba, yang ngedidik masyarakat soal ganja siapa di Indonesia? Bisa dibilang nggak ada kan? Nggak ada. Bisa dibilang nggak ada loh. Mas Dira ini emang awalnya suka dengan tanaman-tanaman ya Mas ya? Nggak, suka ganja dulu. Oh suka ganja dulu. Suka ganja dulu baru. Wih keren banget. Dapat informasi, wah ternyata ganja manfaatnya bisa untuk obat apa dulu awal-awal ya, obat anti anxiety, obat anti cemas, depresi, obat insomnia gitu-gitu kan. Terus kenapa harus dipenjara orang yang ngeganja gitu ya kan? Apa salahnya sih orang ngeganja? Kalau ngomongin efek negatif yang di media kan cuman black campaign aja. Kenyataannya kan nggak gitu kan. Awal dari situ. Itu yang maju kan Musa kan, sebagai anak yang pernah terbantu oleh ganja, kejangnya berkurang. Terus karena harus balik ke Indonesia, pengobatan terapi ganjanya berhenti, penyakitnya kejangnya kambuh lagi gitu. Nah beliau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya anak-anak seperti Musa bisa mendapatkan akses buat ganja medis. Kembali lagi nih bersama kita. Kali ini kita kedatangan dengan tamu terhormat yang kita datangi daerahnya. Ini nama program acaranya INEK. Interview Nekat. Ngeri gak tuh? Suatu kehormatan bagi kita bisa ajak ngobrol Mas Dira dan Mas Apeng sebagai selaku Mas Dira ketua dan yang tidak akan tergantikan di LGN. Yoi. Kapan digantiin gue ya? Hah? Kenapa sih Mas? Hah? Belum ada yang mau gantiin Mas ya? Iya. Kayaknya berani kayaknya. Kayak nunggu ganja legal. Nyari aman. Nyari aman. Lebih ke nyari aman. Gue udah enggak. Oh udah enggak. Depan kamera. Mas Dira ini emang awalnya suka dengan tanaman-tanaman ya Mas ya? Enggak, suka ganja dulu. Oh suka ganja dulu. Suka ganja dulu baru. Wih keren banget. Oh langsung kan? Langsung. Suka ganja dulu. Semesta mendukung nih. Rambut gue ke belakang kayak artinya gue jujur nih, ini gue jujur berarti. Kalau gue jujur, gue bohong, jeder gitu. Keren efeknya. Oke Mas Dira, kita kepo nih, awal terbentuknya LGN tuh gimana? Wah, tuh panjang tuh cerita tuh kalau 30 menit. Oke. Nanti bisa diringkas mungkin. Kalau singkatnya ya, singkatnya sih dulu tuh kita suka nongkrong awalnya di kampus, ya kan, zaman gua masih di Depok dulu kuliah sama teman-teman. Oh BSI Depok. Enggak, ini UI, jujur nih kalau jujur kan angin kan, jujur kalau gue, ini jujur nih, ya kan. Di kampus nongkrong, terus suka biasalah mahasiswa ya kan, biar kalau kagak bukan itu ya gila. Karena kita suka dapat tugas-tugas dari dosen, harus nyari literatur. Jurnal kan gratis zaman kuliah kan. Cari-cari jurnal, terus baca-baca, dapat informasi, sama temen nulis, terus mulai disebar di Facebook. Dari Facebook sebenarnya. Dari Facebook. Sebenarnya dari Facebook, gara-gara dapat informasi, wah ternyata ganja manfaatnya bisa untuk obat apa dulu awal-awal ya, obat anti anxiety, obat anti cemas, depresi, obat insomnia gitu-gitu kan. Terus posting legalisasi ganja, terus lama-lama teman-teman ini kopdar. Kalau dulu bahasanya kopdar. Kopdar masih ya kan, kopdar kan. Iya. Kopdar. Ya udah kita kopdar di daerah Dharma Wangsa, di taman kayak gini kita. Oh, taman gajah. Kagak, mana ada taman gajah. Taman gajah kan di Leuser bukan ya? Bukan. Beda. Beda ya? Beda. Taman kodok kan. Terus ngumpul kita nongkrong gini di Facebook. Nah, gue dulu goblok sih. Maksud gue yang diundang kan sembarang orang kan. Iya. Sembarang orang aja Facebook. Pokoknya hari Kamis ini datang nongkrong, duduk. Siapa aja di situ duduk, dan dulu di situ gobloknya sambil. Iya, ada yang bawa gitu loh. Kita kan jangan bakar ya, kita ngomongin kayak gini nanti kalau ketangkap gimana. Walaupun dulu tahun 2010 kayaknya belum terlalu sekeras. Iya. Belum sekeras sekarang kan. Sekarang kan kayak ini banget ya. Wah, sensitif lah. Iyalah. Ketangkap satu ngerembet tuh. Oh iya. Sini sih ya kan, kemana-mana, terus wah keras ya kan. Udah awalnya kayak gitu, nongkrong, kita legalin ganja yuk, ayo.
Dulu masih Sadia. masih untuk melegalkan ganja, bukan memanfaatkan ganja Iya. berarti. Oh. Dulu kita legalin, makanya judulnya kan legalisasi-ganja.com, dukung legalisasi ganja. Iya. Dari situ terus ngumpul legalisasi ganja, ayo ya udah kalau di media siapa yang nanti yang ngomong ya, lo aja Dir, ya udah gue ya aja Iya, kan. iya, Terus pasti. lama-lama awalnya disuruh ngomong, lama-lama jadi ketua, nggak ada nggak ada resmi-resminya, cuma karena Tunjuk-tunjukan orang iya tunjuk-tunjukan aja kayak main bola, lo aja gitu kan, lo jadi kapten apa ya kalau main Sering bola kan? terjadi tuh. Tapi kan dijorokin. Iya lah, gue sekarang baru sadar kalau gue dijorokin. Jadi kecemplung gue. Oh, baru sadar saya tuh korban. Iya, Tumbal. tahu gitu gue nggak jadi ketua ya kan. Iya. Anjir Tapi Mas, ada tantangan nggak dari pihak lain selama ngejalanin itu? Yang nggak pro gitu, yang 10 kontra? tahun. 10 tahun pasti Lo ada. bayangin aja 10 tahun, kita pacaran 2 tahun aja banyak masalahnya. Pasti. Benar. Iya kan, ini 10 tahun loh digerakkan. Mm-mm. Belum ada yang apa diem-diem jual beli itu paling ngeri tuh. Iya, iya. Oh, iya. Paling ngeri tuh, apalagi kan lu kalau lihat Facebook tuh sekarang LGN banyak banget FJB kan, Iya. yang Tiba-tiba- tiba-tiba jualan tuh kalau mau Iya, iya. message gua atau apa gitu, tapi atas nama LGN. Jadi beberapa terus kalau di media ada yang ketangkep, 2 aktivis LGN Pasti tertangkap berjualan ganja kan. Mengatasnamakan LGN. Iya. Karena ya teman-teman nanti ada yang bilang ya saya dapat dari grup Oh iya. LG gitu loh. Terus ya biasa lah. Iya, iya, Gorengan-gorengan. Gorengan-gorengan Nah, waktu diskusi pertama media. tuh lu ngebahasnya tuh buat lemparnya tuh kemana sih, Mas? Maksudnya Maksudnya? mengajuinnya tuh kayak ini sebenarnya buat medis, bukan untuk kayak untuk hanya high doang atau apa. Dulu gitu. sebenarnya lebih Apanya semua sih. iri-irian dengan negara lain udah legal. Enggak, kriminalisasi juga. Dulu soalnya kan yang ngumpul lebih banyak isunya banyak teman-teman yang di penjara. Iya, Oh betul. iya. Iya kan? Comot satu. Comot satu. Jadi suaranya tuh sebenarnya dari teman-teman yang emang banyak di penjara gitu. Iya. Dari teman-teman yang sekitarnya tuh banyak di penjara. Nah, suaranya sebenarnya lebih dari situ. Kenapa harus di penjara orang yang ngeganja gitu, iya, ya kan? iya. Apa salahnya sih orang ngeganja? Kalau ngomongin efek negatif yang di media kan cuman black campaign aja. Iya, Kenyataannya kan nggak gitu kan. Awal dari situ. Cuman ya namanya kita mulainya dari goblok gitu Iya, kan. Sekarang iya. masih goblok juga sih. Iya. Makanya belum legal-legal kan. Kalau kita pinter kan udah legal, Peng. Iya, lah. Ngapain ada Apeng di sini? Apeng ini kan bagian dari strategi, Peng. Ini gerakan nggak ada duitnya nggak bisa jalan nih. Iya. Iya kan? Iya. Nggak ada duitnya nggak bisa jalan. Gimana, Peng? Bantuin gue dagang lah. Gue dari dulu bikin LGN shop. Kayaknya nggak berkembang. Segitu aja. Iya, segitu Harus aja ada stuck pasarnya kayak gitu. gitu aja. Ternyata juga gitu loh, dan emang siapa sih yang mau sponsorin LGN? Coba lo pikir deh kalau. Iya. Resiko. Iya. Maksudnya walaupun kita followernya MS Glow, lumayan. Scarlett. Enggak, Masuk tuh. Apa nih? Body shop. LGN. Endorse sama MS Glow. Kali aja gitu. Tapi dari anggota LGN ada yang takut nggak, Mas? Setelah kejadian comot satu. Yang Enggak, ketiga di LGN kan memang- pejuang. Hah? LGN pejuang semua. Oh, pejuang Ya semua, pejuang, jadi- kalau takut ya nggak ada di Iya, sini. benar. Ya namanya pejuang, kalau takut ya nggak ada di situ dia. Terus aja ya. Ya iyalah, So memang niatnya fight positif. aja terus. Tapi semenjak itu lo jadi suka dengan tanaman-tanaman sampai ada kebun kumara. Iya, Apa tuh, apa tuh? salah Kebun kumara salah satu turunannya kalau kebun kumara ya gue punya usaha lain lah. Iya. Oh gitu. Capek kali, bukan capek lah. Kan orang kalau cuman di satu bidang aja terus menerus kan Bosen ada juga. titik Iya, jenuhnya kan. iya, Jadi iya. kita harus punya kegiatan lain tapi mendukung gitu Iya, iya. loh. Tanamannya tuh itu apa? Kelapa sawit gitu-gitu. Kelapa sawit. Di Kalimantan nanti. Ayo Jati. tapi lu suka Muka lu hijau agak itu ya? ngantuk Mas? dah. Apa? Butuh kopi. Ya, main apa nih, Mas? Kopi, Bor. Kopi Oh, kali. iya, ya. Pelayan. Pelayan. Kurang ajar. Mas, sorry ya. Kopi dong. Nih kopi jeleng. Kopi Apa itu? jelang. Yang dari ini Mr. Boyke, Dr. Boyke. Sorry. Biar ini. Biar Maaf, biar Mas. jos. Wah. Jos. Wah, kura-kura. Waduh. Thank you Pak Kyo. Tapi Mas Dira kalau gue lihat suka warna hijau ya, Mas ya? Iya, dari kecil kalau itu. Oh iya. Angin lagi, angin lagi. Iya. Berarti kamar lu hijau nggak, Mas? Cat kamar lu?
Enggak, Cep. Kan udah sama bini gua. Ini gila nih pertanyaan. Biasanya kalau kita search nih, kalau cat kamar hijau artinya cat kamar orang miskin katanya. Tergantung hijaunya. Orang-orang ngawin. Tergantung hijaunya. Nih ngomong desainer beda. Oh iya, oh shit. Beda sob, iya kan? Ada hijau yang royal ada. Oh, hijau royal. Kalau hijau-hijau kamar-kamar orang kayak Kebumen gitu-gitu. Nah itu lebih ke Madura. Tapi hijau-hijau Nyi Roro Kidul ada nggak? Iya, jangan bahaya. Tapi nih Mas Dira, kalau Iya, misalkan berhasil nih di Indonesia legal untuk konsumsi ganja sebagai dimanfaatkan gitu-gitu. Tapi kalau ada kayak pihak-pihak yang kayak mungkin anak-anak yang alay gitu salah menggunakan, itu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan menurut Enggak Mas? dong, itu kita harus sebenarnya tuh kalau gue merasa itu tanggung jawab LGN juga untuk mengedukasi gitu. Cuman nah ternyata cara mengedukasi ini kan orang lebih suka gaya Jakarta keras kan dibanding gaya-gaya Kayak yang formal lainnya kan. banget gitu ya. Jadi ya menurut gue kita harus cari cara sih supaya anak-anak ini nih bisa ngerti gitu. Iya. Gue kalau contoh, gue jujur aja dulu kayak contoh yang agak ekstrim sini boleh nggak ya ngomong? Itu bisa di-cut nggak sih? Gitu. Enggak bercanda. Maksud gue kita ya kita apa ya kayak kita ibadah gitu. Ibadah mungkin kita awalnya cuma ngikut-ngikut orang. Betul. Iya kan? Betul. Tapi lama-lama kan kita merasa butuh, terus kita mendalami kan. Yes. Yang baik kayak apa ya, ganja kan juga gitu. Awalnya mungkin kita cuma ikut-ikut. Awalnya mungkin cuma ikut-ikut. Betul. Ini senior gua, kakak gua, Benar-benar. keren di tongkrongan, asik gitu ya kan. Tapi lama-lama kan kita jadi belajar kan, oh, sebenarnya ternyata gua gak butuh-butuh amat, atau kalau gua butuh harus kayak gini, apalagi situasi hukum kayak ini, kayak gini, apakah gua harus berhenti atau gua, nah itu kan jadi lebih dewasa kan. Di situ sih justru menurut gua salah satu peran LGN tuh buat Oh iya. ngedidiknya. Karena memang banyak sih Mas dari teman-teman pas zaman sekolah tuh ya namanya ABG ya, sotoy-sotoy. Ganja gitu yang menurut gua itu bakal jadi orang yang paling seneng ketika legal dan takutnya disalahgunakan gitu Mas. Kan Nggak ada tujuannya edukasinya. untuk medis. Iya. Kan tujuan untuk medis. Nah, orang-orang seperti itu yang nggak ngerti gitu. Sebenarnya buat medis. Ya wajar nggak ngerti, orang aman negara dibohongin terus. Oh Iya. gitu. Lah iya sekarang gue tanya coba, yang ngedidik masyarakat soal ganja siapa di Indonesia? Bisa dibilang nggak ada kan? Nggak ada. Bisa dibilang nggak ada loh. Iya, emang ada. Kita jangkauan kita di LGN juga ya di Instagram 300.000 gitu ya kan, nggak seberapa ya kan. Di wilayah teman-teman pejuang di daerah juga mereka belum sampai masif kan gerakannya kan. Nggak ada sebenarnya yang ngedidik ganja tuh apa, caranya kayak gimana yang baik, itu kan nol. Nah pertanyaan gua, kenapa kalau ganja itu ada manfaat buat medis, cuma nggak boleh buat medis? Ya. Wah, politik nih. Oh, Kalian itu nyampe ada. nggak ngomongin politik? Agak sih. Gua aja ngomong politik. Kalau lo ceritain kita iri kakak. Mas Dira jelasin nih, kita coba. Oh iya. Apaan? Kita biar keren aja dikit. Malu. Dari kemarin kita isinya kan guyon doang nih. Kali-kali berat paling juga nggak ngerti. Tapi sempet gua ngulik tahu Mas Dira punya buku Mas ya? Bikin Iya, buku, iya. bikin Bikin buku. buku. Kan? LGN lah, bukan aku doang dong. Rame-rame itu kan. Bukan Kolektif. Dan bukunya kolektif. cuma satu ya mas? Bukunya satu. Baru satu. Iya. Tapi tebel loh itu. Tapi kenapa buku tentang itu cuma ada satu di Indonesia, udah merdeka udah berapa lama? Tahu, padahal itu buku laku loh. Iya. laku Maksud Mas. gua, iya maksud gua orang lain kalau ada yang nulis lumayan loh, itu duitnya buku. Lumayan loh, sekarang udah 10.000 lebih. Gak ada yang berani maju aja. Iya. Tapi Mas Dira dong. Kecuali Dia dijorokin tadi. kecuali makanya. penerbitnya Mesti dipus. kecuali penerbitnya Erlangga mungkin jadi lega. Muncul tuh di Dia SMS. serangkai. Tuh, Tapi itu ide menarik tuh, suatu hari ganja harus masuk kurikulum nasional. Iya. Harus. Iya, Majalah, Iya, Adik paling nggak- Kayes. Adik Kayes. Paling nggak buat medis. Kata kamu udah ada. Perpus nih. Tapi emang orang peduli ya kenapa ganja ilegal ya? Maksudnya itu emang jadi pertanyaan umum ya? Tuh Kalau kan orang gua bego dari ditanyain. keluarga yang memang emak gue, bapak gue bener-bener kayak nongkrong boleh, hasilnya narkoba, apalagi bahasanya jangan ngeganja ya. Kayak Nah, gitu. itu Udah sih terdoktrin sebenarnya dari kecil Mas. stigma Kayak orang-orang ganja Tapi itu kalau ditanya pasti ujung-ujungnya masalah hukum. Iya, Pasti. betul. Iya nggak? mereka Bukan betul.
Iya kan, bukan Pasti. lo jadi bego atau lo apa gitu kan. Karena enggak. penjara. Karena anaknya nggak pengen urusan sama hukum doang. Iyalah, Pasti. pastilah. Kalau urusan sama hukum kan merembetnya panjang tuh. Panjang. Udah keluarganya Nama baik malu. keluarga. Ya apalagi orang susah. Iya. Orang kemarin tuh ada yang WhatsApp gua, supirnya ketahuan ngeganja. Barang bukti 0,3 gram. 0,3 gram tuh. 0,3 gram ya mungkin rumput kalau Iya. kita segini kali cuman gitu ya. Iya. Terus di penjara 4 tahun. Oh iya. Siapa yang berani? Iya nggak? Logikanya kan gitu. Remah-remah doang lu padahal itu. Gitu loh. Remahnya doang ini doang itu, Mas. Gitu. Jadi kita nih masih pembahasan kita soal ganja masih soal itu aja dari Iya, dulu ya iya, kan, iya. ketangkap Jalan segitu. di tempat. Iya. Mungkin hanya baru di review terus doang kali Mas ya. Tapi ya sekarang mulai di sosial media udah mulai lah yang bahas banyak lah soal medis ya kan, soal sisi lainnya. Selain ganja. Untuk kasus kayak yang dulu buat pengobatan istrinya sampai dia Iya. meninggal itu kan cerita yang Iya. dahsyat tuh Mas ya, kayak Itu dahsyat. gitu-gitu. Menurut gua itu kayak apa ya, tipping point tuh. Iya. Itu satu milestone sendiri tuh buat Indonesia ya. Karena sekarang kalau kita ngomongin ganja terus kita ngomong, inget nggak kasus Fidelis? Iya. Inget nggak kasus yang istrinya Iya. meninggal Iya. karena semua orang tahu loh. Iya. Pasti. Umum Benar, itu. benar. Iya kan? Sampai Jadi orang-orang tua juga tahu. tahu. Itu dulu kan ada tuh yang ngobatin istrinya tapi Iya. terus akhirnya Iya. di penjara gitu kan. Iya. Itu jadi Itu untuk membuka topik sebenarnya. Itu bagus sama orang banget. yang Membuka topik. belum pernah tahu gitu loh. itu pernah bagus ngomongin. banget. Tapi pernah nggak itu narasumber diundang ke suatu acara gitu Mas? Buat Fidelis. Heeh. Fidelisnya. Fidelis kayaknya waktu kasus itu oke, tapi setahu gua ya setelah itu dia udah nggak mau banyak terlibat di situ karena ya mungkin traumatis dan lain-lain lah gitu. Nah, PT Daun Bumi itu kenapa ada? Karena kalau kita nggak buat PT, itu kita udah menyalahi pemerintah aturan. Karena? Kan kita jualan barang banyak nih. Kalau misalnya ditanyain, lah lu udah bayar pajak belum? Oke. Kalau belum bayar pajak, Salah lagi gitu ya. Salah lagi. Udah ngomongin ganja salah. Iya. Gue lagi kena lagi. Salah baru. Iya. Udah bahas ganja, kagak bayar. Peng, tunggu Peng. pajak. Ngerti nggak? Tanya dulu lu. Ngerti nggak? Oh, aman. Oh, iya. Lanjut. Nah, akhirnya ya udah gue join. Terus Anjing gue kayak goblok banget ya. jadi kita bentuk nih. Seneng dia sih anjir. Kita bentuk kepengurusan segala macam. Jadi di LGN Shop itu punya tim, di yayasan LGN ID itu kan yayasan kan, itu Iya. punya tim sendiri juga. Jadi tugas kita nih masing-masing. Tugas si LGN Shop ini untuk mencari profit sebenarnya. Oh, iya. Profit. Kenapa profit? Karena kalau nggak punya profit, yayasan Nggak bakal siapa yang jalan. biayain? Iya. Ngokong dana ya. Ya, sedangkan dari dulu, gue kan di LGN tuh sebenarnya udah dari 2013 lah gue kenal sama dia tuh. Udah lama banget. Tapi ya datang kalau misalnya lagi ada proyek gue datang, kalau enggak ya karena kan gue kayak kerja kan. Jadi mondar mandir akhirnya pas belakangan ini udah yaudah kita buat PT. Jadiin ya udah biar bener aja gitu maksudnya, biar bener aja gitu tujuannya mau kemana. Oke. Nah akhirnya buat PT, yaudah kita kelola semua. Hasil keuntungan LGN Shop itu sebenarnya itu 25 sampai 30% tuh kita serahkan ke yayasan. Oke. Untuk mereka riset apa-apalah, terserah lah pokoknya itu untuk Terserah mengembangkan yayasan lah. Iya, mengembangkan iya. yayasan, apa untuk gaji karyawan lah, Iya. segala macam. Nah, akhirnya sisanya itu kan masih ada sekitar 70% nih. Ya. Iya. Nah, emang gue nggak digaji, emang yang lain nggak digaji, gitu loh. Itu kan pasti digaji dan ada beberapa persen, saya antara 30%-an itu kita save untuk sewaktu-waktu nih, karena di LGN ini kan hitungannya kita kekeluargaan. Jadi Iya. kalau misalnya ada kayak kemarin nih, ada tim kita yang kena COVID misalnya, kalau nggak ada dana yang ada nih yang Cadangan kita gitu pegang, ya. Iya. siapa yang mau biayain? Iya. Mau minta tolong sama siapa? Nggak Iya. bisa. Nah akhirnya harus Oh. ada itu. Ada Kita beberapa- belajar lebih profesional lah. Iya. Iya kan? Jadi nggak gerakan banget gitu. Ada gerakan ya kan, ada yang profesional. Tapi kan kalau sakit minta pertolongan ke Allah. Iya. Selain itu, Itu pertama. biaya. Lurus banget ya. Biaya butuh biaya. Allah tetep lah, gitu kan. Gensar.
Oke Mas, maaf. Kalau LGN Shop sendiri produknya apa aja? Sementara ini kita fokusnya ke aparel. Aparel itu maksudnya turunan dari fashion. Jadi dari baju, celana gitu lah. Tapi jadi kalau gue perhatiin tuh ya, ternyata fashion itu kalau dari kacamata gue nih ya, yang digerakkan merchandise itu jadi alat kampanye sebenarnya. Betul. Iya. Gitu loh. Jadi ya kan, kan ya. orang dipakai, orang lihat. Itu dia manekin sebenarnya. Contohnya manekin yang tidak dibayar. Sesederhana logo Kayak gini, gitu, iya. kalau tiba-tiba dipakai Sofia Lacuba, apa nggak? Rame. Coba. Rame. Lu bayangin nggak Iya, kalau tiba-tiba Sofia Lacuba mau pakai apa yang terjadi gitu? Benar. Tiba-tiba kayak kemarin Teten Mas Duki, Menteri Koperasi kita. Weh, Bas Menteri nih bos, Iya. tahu nggak lu? Yang ini makanya gue kasih tahu, makanya gue kasih tahu nih. Gue nih kalau ngeliat Sofia Lacuba pakai baju LGN, yang gue liat mukanya. Cuma di sini doang nih gue liatin nih. Semoga nonton sih. Sofia Lacuba. Mudah-mudahan dipakai ya. Amin. Nanti kita kirim kirim. Iya boleh. Bentar, Mbak Sofi. Temen Kita gua. kirim. Kalau alamat tanya Saya anak. nganterin deh. Saya nganterin deh ke rumahnya. Intinya buat campaign lah. Iya. Intinya emang gue maksudnya produk dari dulu buat campaign. Cuman nggak pernah kualitasnya tuh nggak pernah terjaga gitu loh. Kalau produk kan kadang bagus, orang suka, terus besoknya jelek, orang beli jadi kecewa gitu kan. Jadi iya. bisnisnya jadi nggak sehat kan. Padahal kita nggak ada funding selain dari Produk tadi. produk tadi. Ada orang yang lebih mengerti gitu. Maksudnya jadi gue di sini tuh sebenarnya meriset. Jadi gue cek nih, gue liatin kira-kira nih fashion akan mengarah kemana. Iya. Dan produk itu nggak mungkin gue buat kayak gitu-gitu doang. Iya. Inovasi dong. Iyalah, masa tahun 2010 bajunya lu pakai sekarang beda style lah. Masa desain masih Harus I love berkembang, harus LGN, berkembang. masa gitu. Itu dia. Hai ganja. Iya. Oh ini jangan biarkan otak kita sadar. Karena hijau jalan terus. Jangan biarkan dirimu sadar. Oh udah kelewat gitu mas ya. Iya. Nah pokoknya gitulah gue yang kembangin produk segala macem. Jadi gue variatif lah. Misalnya ada yang nawarin nih, kita mau collab dong sama LGN. Kayak kemarin tuh ada kayak kacamata kayak ini. Kita juga nih ada nih. Oh itu collab mas, itu collab. Sebenarnya kita menawarkan ya kemarin ya. Enggak, ini enggak collab, kita kerja sama aja. Iya kerjasama. Iya. Kerjasama. Beda ya? Sama. Sempat mikir sama. Berhubung Mas Dira yang ngomong. Oh iya kali. Ternyata Mas Dira nggak sepinter itu. Info nih guys. Udah anda gue takut ketahuan begonya. Bahaya ya. Iya. Ketiban sama kita. Tetep ketiban kok, tetep begoan kita. Ini ketularan aja sebenarnya. Ketularan. Habis ini kita nggak mau ngomong dia lagi. Tapi lu dulu pernah, lu kan di fashion nih, di bidang fashion dulu, tapi lu setelan reggae pernah mas? Pakai gesper reggae gitu? Iya. Iya. Kalau Enggak kayaknya. Lu pernah Bang? Mas Dira pernah nih dulu? Reggae gue nggak terlalu. Tapi gue suka Bob Marley suka. Oh iya. Kalau Musiknya ya? merah kuning hijau banget enggak sih. Oh enggak. ya kalau yang awam kayak gue nih mas, dia tuh identik ya merah Reggae. kuning hijau. Karena Yoman. kalau merah kuning Reggae. hijau tuh menurut gue jadi inceran cepu. Oh lebih ke ciri nih, ciri. Ada nih. Apalagi gimbal. Iya. Apalagi gimbal. Di motor taruh stiker selain gambar ganja. Wah. Mending stiker peluru di motor mah. Sama cewek cakep only tulisannya. Iya serem sih kayak gitu. Nggak pernah gitu kan mas ya? Tapi gue juga Nggak. sempet denger nih mas ada Apaan? produk-produk kayak baju atau gitu-gitu mungkin sampai sepatu itu terbuat dari bahan kanabis itu Oh sendiri. iya. Oke. Ada Kanabis ya? dong. Kanabis ada dong. Iya. Kita juga ada. Kayak mungkin produk lu kayak Tanaka. Promo Bang. Nih. Nih coba nih. Ini dari Ngaceng. Jangan salah. Itu bahaya ya. Nanya nih. Wah, lu salah nih jualan ginian nih kan dari serat ganja. Kalau disalahgunakan gimana? Gimana cara salah gunainnya kayak gini coba. Ya, Iya. lu bakar batu. Lu bakar juga lu rugi lah, harganya mahal. Baunya juga bau obras.
Bojetan obras. Sama daki konveksi. Sama daki. Bagaimana sih? Tapi kan emang juga sebenarnya tuh tanaman itu juga sebenarnya bisa digunakan selain medis juga kan Mas? Iya. Bisa. Itu gue sempet tahu tuh kayak ada dari zaman dulu keris. Iya. Itu anatominya Ternyata ada ganjanya. itu maksudnya gimana sih Mas? Kalau menurut lu? Serius ada? Ada, jadi kayak Gue juga kaget tuh apanya dulu terus waktu- yang bagian ininya itu terbuat dari tanaman ganja baru. Di Google aja. Oh gitu ya? Google aja, capek jelasinnya. Tuh kan, kata lagi begonya. Jadi pinter. Nggak cocok, dia nggak cocok. Pertanyaan serius nggak cocok. Udah. Iya. Lu suka coli nggak Mas? Tanya kayak gini. Aduh, untung udah gak ada angin. Nanti kalau Petir. Enggak usah petir lah. Soalnya nih ruangan cocok banget nih kayak buat bayang-bayangin ini koboi-koboi gitu-gitu. nggak, tapi emang kalau ngomongin tadi tradisi, bukan warisan, kalau gue bilang itu warisan ganja, itu ada tuh emang di keris gue nemu di beberapa dokumen-dokumen kan di apa? Ini kan usada. Jadi yang apa nih Peng istilahnya Peng? Rilis episode bukan episode. Tanya Lara. Namanya apa sih ini? Satu koleksi. Ya, Koleksi kita yang ini nih. Ini emang nama koleksinya Usada Tenung Tanya Ya. Lara. Nah, itu dari buku. Kitab. Nanti akan dirilis. Ya, ini kitab apa? Dari kitab bukan, jadi kitab pengobatan di Bali. Judulnya Usada Tenung Tanya Lara. Nah, di dalam situ ditulis ganja untuk pengobatan. Itu kitab dari Bali loh. Budaya lah. Gitu. Nah, makanya ini kita jadi inspirasi merchandise. Ini kan makanya buat campaign kan. Makanya modelnya agak-agak natural gitu kan. Kenapa Bali Mas? Karena itu ditemuinya di Bali. Oh gitu. Kitab itu. Kitab itu ada di Bali. Kitab itu ada di Bali. Di Aceh nggak ada? Di Aceh kitabnya lain. Beda Oh gitu. lagi. Iya, kalau ini yang Bali, kalau Aceh kan ada Tajul Muluk kan. Apa namanya? Tajul Muluk, ada nama kitab Tajul Muluk. Di situ juga ada buat pengobatan. Tapi itu belum kita kalau edukasinya udahlah kita sharing kan. Cuman kalau jadi produk campaign gini belum. Ini baru yang Bali. Perdana. Dari logo LGN itu sendiri Ada makna nggak? Ada makna dan Ada dong. Apa tuh? Kasih tahu dong. Ini Masa kan gue yang jelasin dulu kan kita bego. apa dulu kan ada logo LGN yang lama nggak ya? Nggak ada di sini, nggak ada ya. Di logo LGN yang lama kan ada gambar daun ganjanya tuh, Iya. huruf G-nya kan. Iya. Iya. Nah tahu. terus, tahu tuh. ya kan, terus kita merasa gambar ganja ini terlalu vulgar. Iya. Terlalu vulgar artinya apa? Niat kita yang tadinya kita pengen dapat dukungan dari sebanyak-banyaknya orang, jadi karena ada gambar ganjanya, jadi segmented tuh. Oke. Cuman orang yang berani doang. Iya, iya. Iya kan? Akhirnya kita rubah, jadi ganjanya kita istilahnya kita kamuflase lah. Jadi cuman Ya, tumbuhan aja. lima jari ini kan. Oke. Pasukan 5 jari. 5 jari. Nah, High five. 5 jari ini juga sebenarnya kita maknanya Pancasila juga. Oh. Jadi maksudnya ya Keren. ada Indonesianya ada juga di sini. Jadi kan lingkar, Hai. ini ganja, ini Nusantara, ini tanah airnya gitu. Oh, kalau cannabis, kalau ganja itu high. Kalau Pancasila tuh high apa ya Mas ya? Atau ya udah next habis itu Anjing. so pinter nggak cocok ya. So pinter. Ya Allah. Dulu sempet kuliah kagak ngaruh. Oh iya. Agak ngaruh deh. Udah gawe begini. Mas, nih gua orang ganja itu ada berapa jenis sih di Indonesia? Wah, ada tuh Yang populer aja deh. Jadi gua kaget kemarin ada yang DM gua. Mana ya HP gua ya? Oh ya. Ini sorry. Ini bisa dicek nih di Instagram. Oke. Ini gue sekalian mau ngasih lihat nanti. Bagus banget. Jadi ada temen di Thailand gitu. Temen belum ketemu sih, cuman karena sesama pejuang lah. Oke. Sesama pejuang ganja di ASEAN nih kita komunikasi lumayan bagus. Iya. Indonesia, iya, Filipina, Thailand yang udah duluan legal, Malaysia. Kita berempat itu, Laos, Kamboja belum terlalu deket lah. Tapi kita berempat nih lumayan aktif, komunikasi. Ada satu di Thailand nih, ini namanya Zomia Cannabis Collection. Collection ya. Iya. Collection. Oh iya. Ya kan? Ini ada website-nya kalau dibuka, ternyata di Thailand nih, Asia Tenggara kan banyak banget jenis ganjanya. Oh gitu. Lebih dari 10 nih, lihat aja nih. Dia dimasukin di Instagram nih, namanya jenis apa nih? Thailand udah legal ya? Kroeng Krawia. Bentuknya kayak gini.
Lah itu kayak codot. Iya kan? Lihat tuh. Codot lagi. Codot. Lihat tuh bentuk-bentuk itu. Keren. Macam-macam ada ini. Lihat. Ini di Thailand, terus dia bilang, kita bikin riset bareng yuk untuk meneliti jenis-jenis ganja aja apa yang ada di Indonesia. Oh gitu. Gitu gue bilang, ya gimana ya, masih ilegal Pak, gue bilang. Iya kan, batas. masih ilegal. Tapi dari setiap jenis itu bisa buat medis semuanya Mas? Setiap bisa, karena yang buat medis itu kan kandungan di dalam ganja. Oh sama berarti? Kandungannya kan beda-beda. Enggak, maksudnya buat medis tetap bisa? Enggak, jadi nanti setiap, makanya kayak contohnya di Amerika atau di Eropa, itu setiap jenis, itu nanti ini untuk mengobati, ini misalnya untuk ngebuat lo jadi mood. Oh, iya. Jadi gitu. uplifted, jadi kalau lo tadinya orang yang lesu karena sakit gitu, kalau lo pakai jenis yang ini, lo jadi wah segar. Tapi ada yang lo terlalu, badan lo terlalu kaku, lo butuh yang relax, lo pakai yang jenis ini. Gitu, itu nanti riset kita di Indonesia tuh harusnya arahnya ke situ juga. Iya lah kan jenisnya banyak banget. Orang Gunung Leuser aja sepanjang apa tuh? Iya. Iya kan? Iya. Orang kalau ke Gunung Leuser yang gue tahu, dia kalau jalan dari pintu masuknya aja di Gayo sampai ke puncaknya jalan 7 hari, pulang pergi 14 hari. Oh iya tahu tuh gue. Ente tahu nggak? Dia bohong dong Mas. Gunung Agung kan? Sotoy juga bohong. Sotoy juga dia. Jadi maksudnya bentang alam di Indonesia tuh gue yakin jenisnya ada banyak banget. Cuman sekarang orang taunya ganja, ya udah ganja aja gitu. Iya. Makanya kalau kita ngomong dulu ya waktu zaman kita masih pakai ganja, itu kadang-kadang ada yang rasanya bikin lapar banget, ada yang rasanya bikin ngantuk, ada yang bikin lemes banget, gitu macam-macam. Ada yang beler banget. Ada yang bikin ketangkep. Ada yang nggak berasa, ada yang udah gitu beda. Ditipu ternyata daun apa? Apa itu? Saya gue di Bali masih SMA kan, zaman awal ke Bali ada orang jualan ganja, sosok giting apa nggak ada giting-gitingnya, itu tuh daun teh. Baunya sama. Lucu juga ada pengalaman kita Mas ya. Buset dah. Nah, ini kan dari Mas Dira dan Mas Apeng kan juga udah banyak nih kayak cara-cara buat mengedukasi tentang ganja dari merchandise, dari pengetahuan gitu-gitu. Mungkin lu ada kayak cara lain nggak buat menghilangkan stigma tabu itu? Fobia. Mungkin kayak mungkin lu mau buat seperti film kah? Karena kan yang lu lakuin kan sejauh ini visual gitu. Mungkin di endingnya di film kah, atau kalau lagu enggak sih ya? Bakal nongol di Netflix gitu. Iya, atau La TV. Lagu belum. Lagu udah banyak sih kayaknya tapi yang buat ya. Yang ngebahas itu ya. Lagu banyak lah yang bahas. Iya. Upi Tuan 13. tahun 13. Nah, mungkin kalau film lu akan melakukan itu nggak, Mas? Film rencananya tanggal 24 Maret rilis. Oh, udah ternyata. Tahun ini. Tahun ini. Gue bakal tunggu tuh. Judul lagunya Ganja Is My Blood katanya. Bukan ya. Ngaco. Kalau takutnya ganja legal sotoy. Iya, ngaco. Bangsa tadi bilang kalau serius-serius kagak usah, suruh guyon. Kita guyon dikatain. Buyang banget. Nah, di sebelahnya. Iya. Ada film nanti. Ada film di 24. Iya, judulnya Musa. Judulnya Musa. Anak almarhum sekarang cerebral palsy yang sekarang lagi maju ke Mahkamah Konstitusi. Oh. Kalau kalian tahu kan kita sekarang program advokasi kita kan sama koalisi, kawan-kawan koalisi itu menguji undang-undang narkotika ke Mahkamah Konstitusi. Wow. Oke, iya lagi Di situ. Iya. Di situ lah. Kemarin. Itu yang maju kan Musa kan, sebagai anak yang pernah terbantu. Kalau terobati mungkin terlalu jauh ya, banyak yang protes kalau kita ngomong terbantu oleh ganja, kejangnya berkurang, terus karena harus balik ke Indonesia, pengobatan terapi ganjanya berhenti, penyakitnya kejangnya kambuh lagi gitu. Nah, beliau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi supaya anak-anak seperti Musa bisa mendapatkan akses buat ganja medis. Nah, jadi film ini tentang anak itu. Oke. Gitu. Jadi nanti nonton lah ya. Nanti Jakarta Keras bantu inilah. Ntar nobar kok kita kayaknya. Buatin nobar bener. Ntar kita report lah ya.
bercanda begitu. Masih orang goblok. Enak jadi orang goblok men ya. Banyak. Hai ada duit. Apa sih bagi rokok boleh? Ini ada di bawahnya. Udah goblok miskin loh. Mas maaf ya. Sikat. Korek dong. Lanjut. Tapi kenapa sih Mas selalu perangnya sama pihak-pihak pemerintah gitu-gitu? Emang kalau misalkan didayakan banget gitu emang nggak bisa menguntungkan buat pemerintah juga gitu ya? Nah itu tuh yang mungkin kan kalau kita gue juga bingung. Ekspor keluar kan juga bisa jadi. Gue juga bingung kenapa Indonesia. apa yang sebenarnya ngebuat pemerintah kita itu tetap bertahan sama si kebijakan yang sekarang gitu. Gue juga bingung jujur aja. Ruginya apa gitu loh ya kan? Iya. Maksudnya kalau dilegalin ruginya, gue juga bingung apa alasannya gitu. Tapi bukannya Mas Dira pernah interaksi langsung ya di acara TV kalau nggak salah tuh? Tapi kan tuh sama BNN. Oh ya acara. BNN. Ya itu tuh maksudnya. Kalau BNN kan emang anti ganja aja ya pokoknya. Karena dia ngikutin aturan aja. Iya, anti aja. Nah, itu nggak dapat jawaban dari percakapan. Ya percakapan dia pokoknya selama undang-undangnya masih gitu mereka masih tetap Iya, nanggepin ya, ya udah. Ya kita selama undang-undang masih kayak gitu kita fight. Iya kan? Benar. Kasih ya Mas segaris-segaris dulu. Dia mah udah lebih punya dari. Garis-garis lagi. Takut gue juga. Nanti dikat yang itu dah. Takut gue. Ya kan dia punya itu untuk barang bukti. Heeh. Ya kan emang barang bukti disimpan. Oh iya. Iya. Dibakar rame-rame kan. Emang bener dibakar pemusnahan barang bukti. Emang bener juga. Pemusnahannya dengan cara Dibakar. Nah, gue suka ngasih Iya itu kan? masalah pemusnahan tuh Mas. Maksudnya kok tanaman yang tumbuh tapi di bumi hanguskan. Itu menurut Ya lu itu gimana tuh, Mas? politik. Sadis. Sadis. Yoi. Berarti ada monopoli ya berarti ya? Ya, Menurut Mas Dira? politik ya namanya politik kalau itu udah keputusan, maksudnya kalau udah ada kebijakannya itu udah disepakati ya nggak bisa diganggu gugat sebelum ada perubahan. Sebelum ada perubahan. Perubahan tuh bisa banyak loh, bisa penurunan golongan. Iya. Kayak contoh nih, Iya kan. Thailand nih baru-baru mestinya sih kalau nggak salah ya, itu sekitar sekarang tanggal berapa? 15. Kalau nggak salah tanggal 10 kemarin dia. Iya. 10 Februari kalau nggak salah mereka ngapus ganja, hemp itu tadi ya, serat ganja itu, dan ganja dari golongan narkotika di undang-undang mereka. Mereka hapus itu. Udah duluan. Mereka hapus itu karena dihapus, jadi sekarang orang nggak dipenjara karena Di Asia cuma pakai Thailand. ganja. Kita Baru lagi. Thailand sama Malaysia baru mau mulai riset. Oh. Wah, itu udah kalau terdekat tuh ya. Malaysia. penurunan golongan kita bisa. Penurunan golongan, kalau penghapusan dari golongan ini masih di Indonesia Berat kayaknya. bisa, iya cuman agak panjang lah. Berarti kan harus ada kebijakan, harus membuat undang-undang baru untuk mengatur ganja itu biasanya lebih panjang pasti urusannya. Ya atau tadi yang kita jalur Mahkamah Konstitusi. Jalur Mahkamah Konstitusi ini kan kalau diputuskan secara konstitusi ternyata pasal yang melarang narkotika golongan 1 termasuk ganja untuk pelayanan kesehatan itu nggak boleh. Kalau sama mahkamah itu diketok ternyata ini nggak konstitusional, artinya ganja bisa untuk kesehatan. Berarti nanti barulah dibuat turunan-turunan aturannya. Atau yang terakhir bisa lewat sifatnya inpres. Inpres itu emang instruksi presiden. Oh iya. Langsung dari presiden bahwa ya dengan apa bahasanya, dengan vetonya presiden, ya kalau emang ini dianggap bisa bermanfaat untuk kesehatan dan meningkatkan perekonomian. Negara kita yang banyak utang nih, ya kan? Gitu. Maksud kita utang jualan baju kapan kebayar nih, ya kan? Jualan ganja lah. Lah iyalah jualan ganja, gila apa? Kalau misalkan Itu. ganja udah legal, Mas Apeng dan Mas Dira sehari ngisep berapa batang? Ini cepu nih. Lah, Ini harus kan kondisinya udah Pancingan. ini bahaya. Ini bahaya. kan kondisinya udah legal. Bahaya. Kali B gitu baru bangun. Nanti kita ngomong apa di-cut ya kan, Bay? Oh, diambil itunya doang. Kan bisa buat healing, ya kan? Set. Pagi-pagi slop gitu ya kan? Sehat kagak sesek iye. Tapi misalnya Mas, legal. Salah Mas
Dira sama Mas Apeng perjuangan selesai sampai situ apa gimana? Oh enggak dong. Enggak, udah legal. Itu Udah justru legal. awal dari segalanya tuh. Itu awal. Itu yang kita tunggu, soal momen itu kita tunggu untuk mengembangkan. Ada di skrip anjing. Jangan nyalain gua lah. Terus Mas, maaf potong. Iya benar apa yang bilang, itu awal dari segalanya. Awal dari segalanya. Karena artinya setelah itu legal, berarti kita udah bisa mulai mengembangkan pengetahuan. Iya. Kita bisa kembangin. Pengetahuan kan turunannya banyak. Iya. Bisa bikin lembaga pendidikan, anjing LGN bikin universitas. Bisa. Iya, gue jadiin rektor nanti loh. Iya biar nggak terlalu serius kampusnya. Kampus bego. Ya di pembicara Bim. Udah pengetahuan, belum produk. Produk kan turunannya banyak. Iya, banyak. Ada produk medis, ada produk non medis. Non medis banyak banget turunnya. Make up juga Iya. bisa. Oh, makeup bisa kan? Bisa. Kemarin nih si Baru Body Shop tahu nih gua. baru ngeluarin. Body Shop tuh baru ngeluarin hem yang berbasis hem. Jadi tapi nggak tahu tuh masuk ke Indonesia apa enggak ya. Soalnya gue lihat yang di Body Shop yang globalnya gitu loh. Dia udah ngeluarin. Ganja. Tapi hem tuh bisa berbentuk jadi hasilnya outputnya ini nggak sih? Kayak benda-benda keras kayak mungkin Hem apa ya? plastik bisa. beton. Bisa, Pak. dong. Beton bisa. Bukan beton tapi hitungannya. Bukan betul apa, bahan bangunan. Bahan bangunan pokoknya. Bahan bangunan lah. Campuran. Jadi kalau beton itu kan semen, pasir, air bla 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 gitu iya. kan. Nah, ini jadi campurannya beton. Dimasukin gitu. Jadi lebih ringan, tapi yang penting kan tetap kuat. Sadis. Seru ya. Kuli lagi ngaci. Cah, Ya. icip dikit. Allah. Lagi ngaci. Kelar. Ngaci lagi. Lemes banget. Enggak kelar. Panjangnya Mario. Iya. Ditanyain sama Mandor, tukang mana? Ntar lagi sebat. Sebat mulu, udah kelar. Woi kerja. Ntar bos lagi ends. Mesen 5 sak, 1 sak buat di ini konsumsi. Aduh. Iyalah, maksudnya bahas ganja tuh santai aja gitu, jangan. Ini ya. Iya, emang ganja tuh bukan sesuatu yang menakutkan, itu hoax kalau menurut kita. Betul. Enggak kayak gitu kok. Kalau kayak gitu ya berarti sekarang Amerika, Thailand runtuh dong sebagai negara. Orang udah legal. Iya, betul. Udah legal, Pak. Orang di rumah boleh nanam ganja. Iya. Negaranya maju. Kalau misalnya Indonesia udah legal Kita dibantai ganja, ya sama Thailand. kira-kira Main bola. nanam ganja di rumah tuh ada maksimalnya nggak? Kayak mungkin berapa pohon? Harus Oh, di luar maksudnya. harus apa? Gimana? Kalau misalnya udah legal, Harus Kan harus. itu Harus berapa? ada batas-batasnya rumah gitu. batasnya Kalau- berapa sih mas? Kalau di Uruguay kalau nggak salah 3 sampai 5, tapi kalau dia social club, kalau di sini tuh kayak kelompok tani misalnya gitu ya. Kalau kelompok tani yang arahnya buat komersial, dia asal punya lahan yang luasnya berapa, Oh, dia bisa disesuaikan. iya, sesuai gitu, jangan berlebihan juga. Tapi kalau ada yang nggak boleh buat komersial juga. Yang Itu yang emang buat rumah. untuk penanaman pribadi kan kalau yang kayak Ada, gitu. makanya ada yang buat pribadi non komersial, ada yang buat komersial. Kalau yang komersial tuh license-nya apa izin-izinnya lebih detail karena kan dia mau menjual produk kan. Jual produk kan nggak bisa sembarangan, apalagi produk buat medis. Sembarangan. Gitu. Nggak sabar gue legal. Makan nasi goreng pakai ganja. Jadi vegan gue vegan nih. Ke warteg kangkung enggak ganja. Di warteg ada ganja. Biasa kol goreng, enggak usah. Yo, Ganja goreng. Bisa kan? Kol goreng. Iya, Kol iya. goreng lu. beli rokok apa gele. Seru banget ya. Pengen dah. Ayolah, gas lah. Ayolah sadarlah pemerintah. Semoga dikasih ilham ya. Iya, nggak ada korban kok. Korban dari ganja itu 0 kan? Oh, enggak tingkat kematian 0 Mas ya? Nol, Bener, nggak ada. Ngeri. Kalau kata Mas Dira justru gitu. Takut dia takut. Gue malas nih. Alah bego lo. Males gue. Nah dari Mas Dira nih dan Mas Apeng ada pesan-pesan nggak buat orang-orang yang masih takut ganja, punya stigma buruk. atau apapun itu mungkin yang masih colongan untuk mengkonsumsi atau untuk gimana edukasinya gitu-gitu Mas? Mana Peng ya? Yang dari gue dulu ya. Boleh.
Kalau dari gue sih sebenarnya gue pengen mengedukasi orang tuh dari produk apa yang gue buat. Betul. Jadi logo LGN itu kan sebenarnya ada, maksudnya udah dikenal banyak orang nih. Kenapa gue buat si brand ini jadi LGN Shop? Karena kalau misalnya gue buat dengan nama lain, misalnya LGN ID nih, oke buat PT untuk jualan. Kenapa dia harus pakai nama LGN? Harus dong, karena LGN itu udah ditahu sama orang banyak. Betul. Kalau gue harus nge-rebranding satu brand lagi, lama lagi dong. Belum tahu juga ini beneran LGN apa kagak nih, ntar bootleg lagi kan susah. Nah terus, ya tujuan gue tuh mendekatkan ke masyarakat aja, khususnya ke anak muda dan orang-orang yang kira-kira berpengaruh lah, yang bisa dilihat sama pemerintah seenggaknya. Kemarin kan emang sebelum-sebelumnya nih ada merchandise juga nih dari LGN yang sebelum gue join tuh. Cuman pas gue cek tuh ternyata produknya ini bener-bener nggak bisa diterima oleh semua kalangan. Jadi ada beberapa orang doang yang mau pakai produk itu gitu loh. Kenapa gue kembangin? Karena gue pengen orang-orang yang lebih banyak yang pakai, pasarnya jadi lebih banyak orang yang tahu, banyak yang mengedukasi. Ya itu kayak yang gue bilang tadi, orang yang beli produk itu sama aja kayak dia manekin sebenarnya, manekin berjalan. Daripada lu cuman punya toko, lu taruh baju LGN, cuman orang lewat doang yang lihat. Betul. Kalau orang semua pakai itu manekin berjalan, gratis lagi lu, nggak perlu bayar. Dia juga beli, iya kan? Nah terus ya itu, jadi kan nanti lama-lama setelah obrolan, oh ternyata nggak berbahaya kok. Nah terus kenapa gue juga ngajak si LGN kemarin untuk buat hem yang dari hem produk gitu, maksudnya itu gue pengen nunjukin aja kalau hem ini nggak cuman bisa disalahgunakan. Ada hal yang selain itu yang bisa digunakan, maksudnya dari seratnya itu hem itu ya, gue jelasin dikit deh. Hem itu 0,3% bahkan 0 THC-nya. Jadi kalau lu bakar sampai sekebun juga nggak bakar ngaruh sebenarnya. Beda sama-sama jenis tumbuhan semak ya sebenarnya dia kan. Wheat, makanya wheat. Iya, kan? wheat. Ya, sama-sama tumbuhan semak, cuman ada yang THC-nya tinggi. Itu yang THC tinggi itu emang buat rekreasional. Ya, terus ada yang si hem ini emang 0, kandungan THC-nya 0. Jadi lu pakai untuk apapun nggak apa. Di Cina itu industri hem terbesar di dunia. Cina, karena emang ditunjuk dia, maksudnya dia semua negara tuh harus ke situ ngambilnya. Dan produk lu juga ngambil dari Cina. Produk lu ngambil Cina, yang kemarin yang kita ngambil dari Cina. Dari Cina lah. Kita kan pengennya bikin sendiri. Iya. Kita harus bikin sendiri lah pengen ya. Iya. Tujuan gue tuh kan sekarang produk hem ini karena kita ngimport, jadinya kan produknya agak mahal nih, agak costly banget kan. Betul. Untuk belinya. Kalau misalnya dikembangin di Indonesia, permintaan udah tinggi, demand udah tinggi di masyarakat, otomatis harga bisa turun karena yang main hem banyak. Produsernya banyak gitu yang buat memintal segala macam, yang buat benang segala macam. Itu kalau udah banyak bersaing harga, bisa jadi lu lebih murah dan tanpa ngeluarin ongkos kirim. Untuk ekspedisi. Sebenarnya nih hem itu kalau di Cina harganya normal aja, nggak terlalu mahal banget. Cuman karena costing kita masuk ke Indonesia kan harus dan regulasi susah banget nih. Masuk. Demand-nya juga tinggi, Pak. Jadi dia berani jual mahal. Demand-nya tinggi. Ya gue pengen buat eksklusif dulu nih. Ini produk eksklusif karena emang di Indonesia susah dapat dia. Tapi kalau misalnya Indonesia udah terbuka gitu, maksudnya mau produksi sendiri, harganya sama aja kayak kartun. Jadinya. Ujungnya. Ya kayak lu beli baju 200.000 juga bisa dapat itu kan sebenarnya. Gue 500.000. Wih. Tapi masih nyicil. Tapi Shopee Pay Later. Tapi Shopee Pay Later. Oke, dari Mas Dira gimana, Mas? Kalau gue sederhana sih, yang penting gue pengen makin banyak orang ngomongin ganja itu doang. Iya. Makanya gue seneng sama siapapun yang mau kayak bikin podcast atau apapun lah ya. Mau diskusi mahasiswa, siapapun itu kalau ngomongin ganja ayo. Mau kita ngomonginnya bercanda, mau kita ngomonginnya serius, mau kita pokoknya ngomongin ganja. Pokoknya topiknya ganja, ayo gitu. Mau kan kalau buat kita di LGN, kalau tiba-tiba kita diterima pemerintah audiensi terus ngomongin ganja, kita kenapa seneng? Karena ngomongin ganja.
Iya. Sama siapapun. Iya. Jadi semuanya tuh sebenarnya advokasi. Gue sama kalian melakukan advokasi ini supaya kalian ngomong ke yang lain. Sama pemerintah juga ngelakuin advokasi. Sama siapapun. Sama siapapun ngomongin ganja. Kalau di keluarga gue sendiri, ya ganja tuh udah biasa banget jadi bahan obrolan. Bukan biasa buat dipakai, bukan. Jadi Nanti keluarga lah besar ya. nih ngomongin keluarga besar ya. Keluarga besar tuh ngomongin ganja udah biasa ya. udah biasa gitu, karena ya karena memang ganja tuh bisa dibahas dari berbagai sudut pandang gitu. Tinggal kita aja pinter-pinter ya kan ngerti soal ganja, udah gitu doang. Harapan gue itu aja sih, sama Untuk menghilangkan ketabuan tentang ganja. menghilangkan fobia tadi itu kan, stop ganja fobia tuh yang itu tuh. Tapi Mas Dira terakhir potong rambut kapan, Mas? Nggak penting aja. Kemarin apa Tunggu, aja? tunggu. Enggak, dia pengen gue mikir, gue sih ngehe emang. Gue lagi. Salah, gue nanya iseng doang. Gue terakhir potong salah potong lagi, kacau banget. Coba eksperimen potong di atas gini jelek banget. Kayak Dora. Tapi anak-anak kayak sifat bagus Mas Dira, bohong lo. Beres. Naikin gaji. Bagus aja lagi. Gitu kawan-kawan. Iya, mungkin gitu aja kali kita ngobrol-ngobrolnya dengan Mas Dira dan Mas Apeng. Thank you, Van. Thank you banget, mudah-mudahan Thank you. produk-produk dari LGN juga bisa besar. Oh, kolaborasi. Oh iya tuh. Sama siapa? Supreme. Wih. Lah katanya lu mau gede. Supreme Magelang situ. Oh, itu lebih banyak sih dari suplemen beneran. Kalian desain kotak-kotak catur. Kalau mau gede menurut gua collab-nya sama dangdut sih. Dangdut. Dangdut tuh marketnya menurut Original. gua OG itu. Itu OG. Pemain country. Dangdut campur sari. Kalau dangdut udah dukung LGN, legal tuh pasti. Iya. Ingat tuh, Peng. Ayo ting ting, ayolah. Legal. Enggak alamat palsu lagi ya kan. Cepu palsu. Thank you Mas Dira, thank you Mas Apeng. Suatu kehormatan dari diundang. Jakarta Thank you keras. semuanya. Semoga cepat legal. Iya, iya. Men. Thank you. Ya. Wah.